Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan, insya Allah hari ini khatam kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam. Insya Allah ya, ini udah bait 55 sampai ke 58. Semuanya baitnya 50. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين وأسأل وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. Aku mohon akan yang mulia, aku mohon akan yang maha dermawan, ikhlas amal akan ikhlasnya amal. Wa naf'a dan aku mohon kepada yang karim akan manfaat tiap-tiap orang. Akan manfaat bagi tiap-tiap orang kadishtaghala yang sungguh menyibukkan diri ia biha dengannya akidah. Ini doa musanneh, musanneh makbul doa insyaallah. Kalau kita mau membaca kitab ini manfaat insyaallah. Qauluhu wa as'alu. Ucapan nadim wa as'alu ay wa atlub, aku minta. Astati aku minta pemberian. Atlubu aku minta, astati aku minta pemberian dari Allah. Beliau mensyarah kalimat. Wa'lam ketahui olehmu anna sa'ala in kana bima'na ista'ta. Ketahui olehmu bahwa sungguh salah jika ada ianya salah itu dengan mana ista'ta meminta pemberian kama huna sebagaimana di sini tak ada niscaya jawabin muta'adi ianya salah lima maf'ula ini bagi dua maf'ul binafsihi dengan sendirinya langsung muta'adi dua maf'ul nggak pakai huruf jar fal karima maf'ulu awal maka bermula karima dalam bait di atas itu maf'ul pertama. Wa ikhlasul amali maf'ulun tsanin. Dan bermula ikhlas amal itu maf'ul yang kedua. Jadi maknanya aku minta akan Allah yang Maha Dermawan akan keikhlasan amal. Dua maf'ulnya. Wa in kana bima'na istafhama. Dan jika ada ianya salah itu dengan mana istafhama. Minta paham ya. Bertanya apa ini? Ya, bukan meminta. Karena salah maknanya meminta dan bertanya. Kalau salah bermakna bertanya, ta'adda lil awali binafsih, disya muta'adi iya, ianya. Salah lil awali bagi maf'ul pertama binafsih dengan sendirinya. Walisani dan muta'adi iya bagi maf'ul yang kedua bi'an. Dengan an atau dengan yang semaknaan nanti. Nah, contohnya yas'alunaka anil anfal, bertanya oleh mereka kepadamu ya Rasulullah tentang anfal. Jadi yas'alu di sini bermakna bertanya. Kaf maf'ul pertama, anil anfal maf'ul kedua. Pakai huruf jar. Bertanya oleh mereka kepadamu tentang anfal, harta rampasan perang. Nah, jadi bila sa'ala bermakna istifhama, muta'adi tetap kepada dua maf'ul. Pertama muta'adi sendiri, maf'ul kedua pakai huruf jar an. Au bima fi ma'nahu atau dengan ma yang ada ianya ma pada maknanya an atau yang mirip-mirip an seperti bi di sini. Fas'al bihi khabira. Maka tanya olehmu tentangnya akan yang mengetahui. Jadi fas'al ini maknanya istafhim. Khabiran maf'ul pertama, bihi maf'ul kedua. Didahulukan maf'ul kedua. Tanyakan olehmu akan yang tahu bihi dengannya. Maknanya anhu tentangnya. Qaulu al-karima bifathil kaf. Karima bifathil kafi. Karim. Alal masyhuri atas pendapat masyhur. Wa yajuzu kasruha dan bolehlah oleh mengkasrahnya kaf. Kirim ya. Masya Allah, baru dengar ini. As'alul kirima. Dan bolehlah oleh mengkasrahnya kaf. Siapa itu Al-Karim? Wahuwa alladhi yu'tin nawala qabla su'ali. Dianya Karim itu alladhi. Yang memberikan ia akan pemberian sebelum diminta. Karim dermawan. Sebelum diminta dia sudah memberi. Kalau ada kira-kira orang yang membutuhkan dukungan, perhatian, bantuan kan. Sebelum diminta dia sudah mendukung, sudah memberi. Itu makna Karim pertama, dermawan bahasa kita. Awil ladzi amma ata'uhu at-ta'i'a wal 'asiyah. Atau Al-Karim itu alladzi amma ata'uh.
yang umumlah oleh pemberiannya, at-ta'i'ah akan orang yang taat, wal 'asiyah akan orang yang maksiat. Nah, itulah karim ya, yang memberikan bukan hanya kepada yang taat, yang maksiat pun diberikan. Itulah Allah disebut karim. Allah memberikan rezeki kepada orang yang soleh dan yang tidak soleh. Likaunihi al-mu'ti la li ghardin wala li aiwadin. Karena Allah itu al-mu'ti, sang pemberi, la li ghardin, bukan karena tujuan. Wala li aiwadin, bukan karena pengen diganti. Allah memberikan sesuatu ya fadlillah, karunianya. Bukan wajib kepadanya, bukan pula ada tujuan enggak. Itulah dermawan sejati. Qauluhu ikhlasul amal. Nah, beliau musannif meminta kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beramal. Ya'lam annal ikhlasa lahu salasa darajatin. Ketahui olehmu bahwa sungguh ikhlas itu lahu baginya ikhlas salasu. Kita baca salasu. Mubtada khabarnya lahu. Ketahui olehmu annal ikhlasa bahwa sungguhnya ikhlas itu lahu bagi ikhlas itu salasu darajat. Tiga tingkat keikhlasan. Nah ini kita lihat nih. Al-ula an ta'budallaha au ta'mala syai'an la tam'an fi sawabi wala harban minal iqabi. Yang pertama itu anta ta'budallaha, engkau menyembah Allah, atau ta'mala syai'an, atau engkau beramal akan sesuatu, engkau buat akan sesuatu. La tam'an, bukan karena tamak pada pahala, bukan karena berharap pahala, wala harban, dan bukan pula karena lari dari siksa. Kenapa salat? Ya, karena memang Allah memerintahkan kita sebagai hamba memang sudah sewajarnya ya, menyembah Allah. Nah, dia bukan karena mengharapkan pahala, bukan pula takut disiksa. Bal likaunihi ilahuka. Tetapi karena adanya Allah itu memang Tuhanmu. Wa anta abduhu, engkau itu hambanya Allah. Hamba pantas taat kepada Tuhannya. Wa hadhi a'laha, dan dianya ini yang pertama itu a'laha, yang paling tingginya, ikhlas yang tiga. Nah, wasaniyatu, yang kedua itu anta abudahu au ta'mala bi ta'atihi talaban litsawabi wa khaufan minal iqabi. Yang kedua itu engkau menyembahkannya Allah atau engkau beramal dengan taatnya Allah talaban, karena mengharapkan bagi pahala, wa khaufan karena takut dari siksa. Kenapa sholat? Biar disayang Allah kan, biar dapat pahala. Nah, biar nggak disiksa kalau nggak sholat. Au tam'an fil jannah, atau karena berharap pada surga. Au khaufan minan nar, atau takut neraka. Wahiyal wusta, dianya yang kedua ini ikhlas model ini itu al wusta, ikhlas pertengahan, masih ikhlas juga. Nggak apa-apa berharap pahala dari Allah kan. Asal satu anta abudahu litatasharrafa bi'ibadati. Yang ketiga itu anta abudahu, engkau menyembahkannya Allah litatasyarafa, agar engkau dapat kemuliaan dengan menyembahnya Allah. Agar engkau dapat kemuliaan dengan menyembahnya Allah. Engkau merasa mulia jadi hamba Allah. Engkau disebut orang soleh. Watun sabah ilaihi ta'ala, dan engkau dinisbatkan kepadanya Allah Ta'ala. Mana engkau dinisbatkan kepada Allah, engkau taat, engkau dinisbatkan kepada Allah, maknanya engkau dibilang hamba Allah. Fayuqalu, maka dikatakan orang hadza abidun wa sholihun, ini seorang ahli ibadah. Solihun, ini orang soleh nih. Nah, ya, beribadah supaya engkau dapat kemuliaan dengan menyembahnya. Kemuliaan disebut orang soleh. Au ta'mala litahsilid dunya kama idza qara'ta suratal waqi'ah lil ghina wa nahwihi. Atau engkau beramal untuk menghasilkan dunia. Engkau beramal untuk menghasilkan dunia. Ya beramal karena Allah, tapi tujuannya biar dapat hikmah, dapat dunia. Misalnya. Kama idza qara'ta, sebagaimana bila engkau membaca surat waqi'ah lil ghina, untuk kaya dan seumpamanya kaya. Karena kita mendengar ayat yang bisa membuat kaya, yaitu baca surah Al-Waqiah. Kita pun membaca. Tentunya kita membaca karena Allah kan. Cuma berharap, ya Allah ini dapat kekayaan nih. Gara-gara berkah baca surat ini. Nah, ini beliau menyatakan ini tingkatan paling rendah. Tapi masih boleh kan? Nah, atau engkau beramal litahsili dunia, untuk mendapatkan dunia. Kama idza karota. Sebagaimana bila engkau membaca akan surat Waqiah lil ghina, untuk kaya. Wanahwih dan seumpamanya kayak bahwa ada naha, dianya yang model begini ini, kelas yang ini itu ada naha, yang paling rendahnya ikhlas yang tiga. Ya.
Faiza amilta lirriya'i wasum'ati. Maka apabila engkau beramal untuk riya, agar dilihat orang, wasum'ati atau untuk sum'ah, untuk dapat nama baik, untuk didengar orang, supaya kamu tersebar si fulan itu mah orang soleh, orang baik ya. Nah itu, kalau riya untuk dilihat langsung, kalau sum'ah supaya nama baik kita tersebar. Bila engkau beramal untuk riya dan sum'ah, karena haraman alaika, si ada ianya amal itu haram kepadamu, malah haram kan? Kenapa lifaqdil ikhlasi? Karena nggak ada ikhlas sama sekali. Masya Allah. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata oleh Fudail ibnu Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riya'un. Meninggalkan beramal karena manusia itu ria. Gak jadi sholat karena ada orang lihat. Itu justru ria kan? Justru ria. Ini ria paling dalam. Tidak beramal. Meninggalkan beramal karena manusia. Kenapa nggak jadi bersedekah? Ada yang lihat. Takut disebut pamer. Justru itu ria. Tidak beramal karena manusia ria. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan beramal karena orang itu syirik. Justru karena orang kita beramal itu syirik namanya. Artinya kita mempersembahkan amalan kita untuk orang itu. Bukan untuk Allah. Namanya syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Ikhlas itu bahwa menjaga akan kamu oleh Allah Ta'ala dari keduanya. Artinya tidak beramal bukan karena orang, beramal pun bukan karena orang, karena Allah dua-duanya. Qauluhu wa naf'a ma'tufun 'alal ikhlasa. Wa naf'a kita ataf kepada ikhlasa. Qauluhu biha muta'alliqun bishtaghala. Biha muta'ala ya dengan ishtaghala. Artinya biha didahulukan. Ishtaghala kan sesudah biha. Ad-dhamiru a'idun 'alal aqidati. Maka dhamir itu kembali kepada akidah. Dhamir biha kembali ke akidah. Susunan maknanya bagaimana kalau sudah diurut semua? Wa asalul karima naf'a kulli man ishtaghala bihadhil aqidah. Aku minta akan yang maha dermawan akan memberi manfaat bagi tiap-tiap orang yang menyibukkan diri ya dengan ini akidah. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan akidah ini? Man hafidha lafzaha, orang-orang yang menghafalkan lafadznya akidah. Atau tahsila maknaha, atau orang-orang yang menghasil. Ya. Oh min nih kita baca ya. Min hifdhi lafziha, jangan man. Jadi aku mohon akan yang maha dermawan akan memberi manfaat bagi tiap-tiap orang yang sibuk ya dengan ini akidah. Min hifdhi lafziha, dari menghafal lafadznya. Atau tahsili maknaha, atau menghasilkan maknanya akidah. Nah mudah-mudahan kita juga termasuk kan. Walaupun kita ya paham dikit-dikit. Ikut menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, teman-teman kalau mau ikut ambil bagian, ini dibagikan video-video ini ya ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan. Ja'alanallahu mimman dakhala tahta du'ai hadzal nadhim. Semoga menjadikan akan kita oleh Allah mimman dari orang-orang yang masuk ya tahta di bawah doa ini nadhim radhiyallahu anhu. Kenapa? Di annahu kana mujabat da'awat. Karena sesungguhnya nadhim itu ada yang nadhim mujabat da'awat. Dikabulkan doa beliau. Insyaallah orang saleh Syekh Ahmad Marzuki. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan ke bait 56. Abiyatuha maidun bi'addil jummali tarikhuha lihayyun ghurrin lihayyu ghurrin jummali. Bermula bait-baitnya ini akidah. Bermula bait-baitnya ini akidah itu maidun. Nah, itu simbol dari maidun. Bi'addil jummali dengan hitungan jummal, dengan hitungan jumlah. Mana hitungan jumlah? Zaman dulu ada rumus tuh. Ada namanya Jummalul Kabir, ada Jummalul Saghir. Nanti kita bahas di depan kan. Jummalul Kabir maknanya ada huruf A, alif, A, B, C, D kan. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu setiap huruf itu diberi angka. Angka satu nilainya satu, B angkanya dua, J nilainya tiga. Nah, jadi bermula bait-bait ini akidah itu maizun. Nanti mim ada nilainya. Nilai mim ini 40. Nilai ya 10 jadi 50. Nilai zai 8. Jadi kita jumlahkan jadi 58. Mim tambah ya tambah zal 40 tambah 10 tambah 8 sama dengan 58. Itu maksudnya di depan. Bait-bait ini bait-bait ini akidah itu maizun.
Itu simbol dari maizun. Kita nilai, kita lihat huruf mim nilai berapa, ya berapa, zai berapa. Dalam hitungan jumal kobir nanti. Ya, biadil jumali dengan hitungan jumlah. Jumlah besar maksud beliau. Tarikhuha bermula tanggalnya. Tanggalnya ini akidah. Maknanya tanggal tahun. Gitu. Tahun dibuat akidah. Tarikhuha bermula tarikhnya akidah. Tahun berapa beliau menulis akidah ini? Itu lihayu hurin jumal. Itu juga simbol dari lihayun hurin lihayu hurin jumal. Maknanya nanti kita pelajari. Lam hurufnya berapa, ya berapa, ha berapa, ya berapa, rin berapa, ra berapa. Kita jumlahkan nanti ketemulah 1230 sekian. Nah, nanti di syarahnya kan. Nah, itu dalam kitab-kitab kayak Tajul Muluk, mungkin kitab Primbon ya. Ada pembahasan tentang Al-Jumal ini. Nah, ini kita lihat. Artinya, ada dua abiyati hadhil aqidati sab'atun wa khamsuna bi'adadi hurufi mais. Berumlah jumlah bait-bait ini akidah itu 7 dan 50, bukan 58, 57. Berumlah jumlah bait ini akidah itu sab'atun wa khamsun, itu 57. Bi'adadi dengan sejumlah huruf mais. Jadi huruf mats ini kalau digabung semua jadi 57. Kita lihat nih penjelasannya. Fal mimu bi arba'in, maka mim itu nilainya 40. Mim 40. Wal ya'u bi asyratin, ya itu 10. 40 tambah 10 50. Wa zayyu bi sab'atin, za itu 7. 40 tambah 10 tambah 7 57 kan? Dari mana kita tahu kalau mim 40 ya 10 zai 7? Ada rumusnya ini. Wazalika bi'addil jumalil kabiri min kismati hurufi. Bermula demikian, itu dengan perhitungan jumlah besar dari pembagian huruf. Huruf mana? Huruf berikut dalam kurung nih. Nah, huruf dalam kurung ini singkatan A, B, C, D ini. Ini kalau kita baca A, B, Z, D ya. A, B, Z, D, H. Enggak urutan kayak alif bata sajim ha, enggak. Bukan alif bata sajim ha, enggak. Ini kayak A, B, C, D. A, B, Z, D, E, W, ya. W ini kayak F. Z, G ya. H, H. J, ya, iya. Dan seterusnya itu A B C D E F G H I J K L M N ya kan, K L M N. Nah, nggak ada O ini. Pokoknya itu. Ini urutannya, ini urutan ABC. Ini namanya Jumal Kabir. Jadi setiap huruf ini ada nilainya nih. A nilainya 1, B nilainya 2, J 3, D 4, H 5, Waw 6, Zai 7. Nah, ini Zai 7 kan? Wazayu sab'atun. Wazayu bisab'atin. Zai itu nilainya 7. Nah, dari sini keluar 7. Hi ini 8. Ti 9. Ya 10. Berurutan. Ya 10. Wal ya'u bi asyatin. Ya 10. Sesudahnya, ini kan udah sampai 10 nih. Alif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10. Sesudah ya, enggak 11 dia. Jadi dari A sampai ya ini namanya satuan. Dari A sampai ta satuan. Kemudian ya ke depan puluhan. Ya kan 10, kaf 20, lam 30, mim 40. Mim 40 nih. Makanya fal mimu bi arba'atin. Mim itu 40 bi arba'ina. Mim 40, nun 60, sin 70, ain 80, fa 90, sat 100. Nah ini ratusan namanya. Sesudah 100, beda lagi bukan 101. Kaf 200, ra 300, shin 400. Ini da 500, sa 600, ha 700, zai 800, sat zai 700, sat dot 800, ta 900, rin 1000. Ini namanya Jumalil Kabir. Ini kita harus paham nih. Banyak di akhir-akhir kitab zaman dulu ini penanggalan kuno. Dulu penanggalan kuno begitu. ABC ini. Nah ini, kita lihat nanti kan. Nah, yang penting kita udah paham nih. Artinya jumlah bait ini simbol dari maizun. Maizun 57, mim 40, ya 10, zai 7. Dari mana kita tahu ini dari abjad Jumal Kabir ini? Nah, ini tinggal disimpan, ketik ulang, simpan. Ini kasih tahu satu, alif 1, B 2, J 3, D 4, H 5, Waw 6, zai 7 nilainya.
Zai 7. Ha 8, Ta 9, Ya 10. Makanya keluar. Ya 10, Zai 7, Mim 40 ini tadi. Karena Ya 10, Kaf 20, Lam 30, Mim 40, puluhan. Nih. Wantihau nadmi hadhil aqidati fi sanati samanin wa khamsina wa alfin wa mi'ataini bi'adadi urufi li hayyurin. Dan bermula selesai nadam ini akidah itu pada tahun 58, tahun 58 dan 1200. 1258 biar ada di hurufi dengan sejumlah huruf li hayurin nih. Jadi li nilainya berapa, y berapa, ini kita gabung semua, muncul angka 1258. Tetap pakai rumus bil jummalil kabir dengan jumlah besar. Tetap jumlah besar, bukan jumlah kecil. Karena jumlah kecil nanti dari A, B, C semuanya hitungannya satuan. A1, B2, C3 sampai akhir. Nah, itu. Fa'innal lama bisalasin, maka bahwa sungguh lam itu 30. Lam ini 30 nilainya. Wal ya'a bi asyarati. Dan ya itu 10. 30 tambah 10, 40. Wal ha'a bi samaniyatin. Dan bahwa sungguh ha itu 8. 30 tambah 10 tambah 8. 48. 48 ya. Kita lihat dulu ini li ini lam ini 30, ya 10, h 8, 10, 30 tambah 10 40 tambah h tambah 8, ya 10 lagi 58, ya kan? Nah itu. Lam 10, lam 30, ya 10 40, h 8 48, ya 10 58. Ghin berapa? Wal ghina bi alfin. Dan sungguh ghin itu 1000. Wara'a bi mi'atain dan bahwa sungguh ra itu 200. Ra 200. Jadi 1258. Nah, itu tadi. Dan barulah selesai ini, selesai menodamkan ini akidah itu pada tahun 58 dan 1200 dengan bi'ada di hurufi dengan hitungan huruf li hayyurin bil jummalil kabir dengan rumus jumlah kabir. Nah, karena dalam jumlah kabir fa innal lama sungguhnya lam itu nilainya 30. Wal ya'a ya itu 10, ha itu 8, ya juga 10 dan rin 1000 dan ra 200. Seperti saya katakan tadi lihat. A1, B2, J3, D4, H5, Waw 6, Zai 7, H8, To 9, Ya 10. Nah, ini namanya puluhan. 1 sampai 10. Sesudah ya, jadi puluhan semua. Ini ya 10, Kaf 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, In 70, Fa 80, Sad 90, Kaf 100. Ini Kaf 100 nilainya. Sesudah 100, langsung Ra 200, Sya 300, Dan 400, Sa 5, Kha 6, Zai 700, Dot 800, La 900, Rin 1000. Makanya tadi kata beliau Ra ini 200, Rin 1000. Ini penting. Ya, wal ghina bi alfin. Ghin itu 1000, Ra itu 200. Ketemulah 1258. Itu jumlah kabir namanya. Ini beliau memberikan keterangan. Fal jumalul kabiru tu'tabaru min hamdati abjad ila ta'i ahada. Maka bermula jumlah kabir ta'tabiru. Itu menghitung ia jumlah kabir. Dari hamdah ABCD hingga ta akan ahada, satuan. Nah, jadi jumlah kabir ini memperhitungkan ya, memberi nilai maksudnya. Dari hamdah ABCD hingga ta satuan. Hingga ta doang satuan. A, B, C, D, H, W, Z, H, ta. Ini satuan nih. 1 sampai 9. Ya udah 10 dia. Kaf 20, lam 30. Wa minal ya'i ila swadi asyara. Dan dari ya hingga sad akan puluhan. Sampai sad puluhan. Sampai sad nih puluhan nih. Kaf ini udah ratusan nih. Kaf 100, ra 200, shin 300. Nah itu. Wa minal qafi ila dha'i mi'ah. Nah, jumlah kabir itu menghitung ia dari kaf hingga huruf dha ini mi'atin ratusan, ratusan, 200.
wal ghina ahadal uluf. Ghain ini jumlah kabir itu menganggap ia akan ghain akan ahadal uluf, akan satuan ribuan. Makna satuan ribuan 1.000. Ghain itu 1.000. Udah sampai situ tuh. Itu angka berapapun yang kita perlukan bisa kita simpulkan pakai ABC itu. Nah, wa kharaja bil jumalil kabiri al jumalus saghiru, dan keluar dengan jumal kabir. Keluar dengan jumal kabir. Rumus jumal kabir, perhitungan jumlah besar oleh jumalus saghir. Oleh jumal saghir ada dua rumus tadi kan? Ada jumal kabir, ada jumal saghir. Kenapa kalau jumal saghir beda? Fa innal ahada wal asyara wal mi'ata wa ahadal ulufi kulluha tu'tabaru ahadan. Karena sungguh satuan. Fa innal ahada karena sungguh satuan wal asyara puluhan. Ya. Satuan tadi 1 sampai 9 itu kesatuan, dan puluhan, puluhan 10, 20, 30, wal mi'ata, mi'ati ya, dan ratusan, wa ahadal uluf, dan satuan ribuan, 1.000, kulluha bermula tiap-tiapnya semua itu baru diiktibarkan karyanya tiap-tiap ahadan akan satuan. Jadi kalau jumal sagir ini, rumus sagir ini modelnya begini. Satu dianggap satu, dua dianggap dua, 10 dianggap satu juga, nolnya dibuang. 100, 100 dianggap satu juga, nolnya dihilangkan. 1.000 dianggap satu juga. Artinya yang tadinya kaf nilainya 1.000, kalau dalam rumus jumal sagir ini nilainya satu. Cuma ada kecualian. Ada pengecualian yaitu huruf ya. Ya, dia tetap 10. Nah, illal ya'a wahdah. Kecuali ya saja, wahdah satunya ya. Patu atau baru maka diiktibarkan akan dianya ya, asyaran akan 10. Nah, jadi ya tetap 10. Ya, penting ya. Keluar dengan jumal kabir oleh jumal sagir. Maka bahwa sungguh satuan, puluhan, ratusan, dan satuan ribu, puluhan seluruhnya angka ini, itu angka baru dianggap akan dianya. Seluruh angka akan satuan, tetap satuan. Kecuali ya saja. Wahdah sendirinya ya, fatu angka baru. Maka dihitungkan akan dianya ya, syarat. Ya dianggap 10. Berarti kesimpulannya, fal kafu tu baru bisna ini. Maka bermula kaf itu dihitung akan dianya kaf dengan 2. Dalam jumal kabir, kaf ini nilainya 20. Tapi jumal sagir 20, nolnya dibuang, tinggal 2. Nih kaf kan. Ya kan 10, kaf 20. Kalau dalam jumal sagir 20, nolnya dibuang, tinggal 2. Nah itu. Walamu bisalah saten. Dan bermula lam itu dengan 3. Kalau dalam jumal kabir, lam nilainya 30. Dalam jumal sagir, lam 3, nolnya dibuang. Wahakada dan demikian seterusnya. Wakadzalikal kafu, demikian pula kaf. Atau tabaru wahidan, maka dihitung akan dianya kaf, diiktibarkan akan dianya kaf 1. Kaf mestinya 100, tapi dianggap 1. Warra'u, rad mestinya 200, dianggap 2. Warra'u bisna ini. Demikian lagi itu kaf, maka dihitung akan dianya kaf 1. Dan ra dengan 2. Wahakadza dan demikian seterusnya. Wal ghinu biwahidin. Dan ghin itu dihitung dengan 1. Ghin mestinya 1.000 kan? Tapi dalam jumlah sagir jadi 1. Nah, paham insya Allah ya. Nah, jadi ini, jadi kan kalau kita simpulkan, ABCD ini ada dua hitungan, ada namanya jumal kabir, ada jumal sagir. Kalau jumal kabir, A, ini A1, B2, J3 nilainya D4, H5, Wow 6, Zai 7, H8, Ta 9, ya 10. Wah. Sesudahnya, jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, saling salah hitung, 10, 20, 30, 40, 50. KLMN, sin, ain, fafsat. Nah, ini 90. Kaf 100. Jadi dalam jumlah sagir, nilainya yang 100 tetap 1. Orang tadi kan 200, nilainya 2. Rin 1.000, jadi 1 jadi jumlah sagir. Jumlah kabir tetap 1.000 hitungannya. Nah, itu. Nah, itu kan. Tinggal bikin tabel.
Wa kharaja bidzalika ayadun adadun murattabun. Dan keluar dengan demikian pula oleh bilangan yang ditertibkan. Bi ayyurattaba min awwali abjadin ila akhiriha. Dengan bahwa ditertibkan dari awal abjad hingga akhirnya abjad. Nah, keluar dengan demikian pula oleh adadun murattab, bilangan tertib. Tadi kan dipisah-pisah satu kan. A berapa, C berapa, itu ada nilai tersendiri, kemudian digabung. Ini kalau ditulis tertib A, B, C, D langsung, keluar dengan demikian pula oleh bilangan yang ditertibkan. Bi ayyurat dengan bahwa ditertibkan akan dianya bilangan. Min awali abjadin. Abjadin aja kita baca. Mulai dari awal abjad, ila akhiriha hingga akhirnya abjad. Nah, atau abjada kelihatannya kalau wazan fi'il dan ta'anis. Min awali abjada. Bahasa alamiah soalnya ini. Alamiah, ajamiah. Bukan bahasa Arab, abjad. Dari awal abjad hingga akhirnya abjad. Fal kafu bi ahada asyara. Maka kaf itu 11 nilainya. Walam bi isnai asyara. Dan lam itu dengan 12. Wahakadha bi tartib. Dan demikianlah dengan tartib. Nah, itu dia. Jadi panjang banget ini ya. Penting nggak ini? Ini kalau ditulis semua A, B, C, D sampai Y, K. Nah, ini hitungannya 11 ini. Karena memang dia di posisi ke-11. Kan dia dari 10, mestinya K kan 20, tapi kalau ditulis semua A, B, C, D, itu maksudnya 11. Jadi diambil nilai berurutan. Nah, itu. Jadi sesudahnya lam 12, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, itu. Jangan panjang lagi di sini. Qaulu abiyatuha. Qaulu abiyatuha bait-baitnya akidah. Jam'u baiti. Dianya abiyat itu jamak baiti. Bahwa dianya bait itu baitun nadum. Baitun nadumi. Jadi bait nadim. Bait nadim. Bukan rumah orang. Wahwa ma yashtamilu ala ajza'in ma'lumatin. Dan dianya bait itu sesuatu yang mencakupi ya di atas bagian-bagian yang maklum. Jadi makna bait nadim itu ya syair yang tersusun dari bagian-bagian yang maklum yang sudah ada wadarnya kan. Ada buhur raja, ada buhur tawil, buhur wafir. Waktu sama ajza'at tafa'il. Dinamakan akan dianya bait di sini akan ajza'at tafa'il. Bagian-bagian tafa'il. Summiya bidzalika li dhammi ajzaiha ba'dihha ila ba'din ala naw'in khas. Dinamakan akan dianya bait dengan demikian nadhim. Kenapa bait ini disebut nadhim? Arti nadhim kan tersusun rapi ya. Nadam itu tersusun rapi, teratur, kayak biji tasbih misalkan. Summiya dinamakan akan dianya bait dengan nadhim li dhammi ajzaiha karena bercampur sebahagiannya bait, ba'dihha sebahagiannya bahagiannya ajza ila ba'din kepada sebahagian ala nau'in khas di atas model khusus. Sumya bidzalik. Dinamakan akan dianya bait dengan demikian nadham. Lidhammi ajzaihi karena bercampur bagian-bagiannya nadham. Ba'dihha sebahagiannya bagian. Ha kembali ke ajza. Sebahagiannya bagian ila ba'din kepada sebahagian yang lain. Ala nau'in khasin di atas model khusus. Kama tudhammu ajza'ul baiti fi imaratihi ala nau'in khas. Sebagaimana digabungkan akan bagian-bagian rumah dalam membangunnya rumah di atas satu model ada tiang, ada dinding kan, tapi akan menghasilkan satu bentuk. Wa yujma'u aydan ala buyutin dan dijamakkan akan dianya bait pula di atas buyut. Nah, baitun buyut. Cuma biasanya kalau buyut bermakna rumah kan. Kalau abyan bermakna bait syair. Ini udah selesai tentang akidah. Ini udah nggak ada hubungan lagi tentang akidah. Ini membahas tentang bait. Qauluhu al-jummal bidhammil jim. Jumal dengan dhammah jim, tasydidil mimi dan dengan tasydid mim. Al-maftuhati mim yang difatahkan. Kasukar seperti wadan sukar jumal. Dianya jumal ini apa ya? Hisabul jumal. Dianya jumal itu hitungan jumlah-jumlah. Hitungan jumlah zaman dulu sebelum canggih perhitungan. Ya, wakat yukhaffafu dan kadang-kadang diringankan. Kadang-kadang diringankan akan dianya kata jumal dibaca jumal aja. Biasanya kita sebut jumal sagir, jumal kabir, nggak pakai tasydid.
Kadza fil qamusi, demikianlah tertulis dalam kamus. Kamus Muhit. Tarikhuha, qauluhu tarikhuha mubtadaun, tarikhuha bermula tahunnya akidah. Bahwa bil hamdati, ya, dia nyata tarikh itu dengan hamzah. Ya. Dan dia tarikh itu dengan hamzah. Mana dengan hamzah asal katanya arakha gitu ya. Arakha, arakha yu'arikhu ta'rikh asalnya ya. Ta'rikh pakai hamzah. Mananya asal katanya hamzah, tapi kan boleh kan dirubah dari alif kan. Kayak akada yu'akidu dan maksudnya kan kadang-kadang dalam bab nahu kan tau dirubah jadi waw. Taukid boleh, takid boleh. Nah itu maknanya. Tarikhuha mubtadaun. Bahwa dianya tarikh itu bil hamdati dengan hamzah. Asalnya arikha. Au bil wawi atau dengan waw warikha. Kama fi sebagaimana nama yang ada dalam kamus juga. Nah, arikhal kitabah atau arakhal kitabah memberi tanggal ya kepada kitab. Bitakfifir ra'i dengan takfif ra aroha. Wa arrakhahu atau arrakhahu bitasdidiha dengan mentasdidkan ra arrakhahu. Apa mana arrakhahu? Memberi tanggal atau memberi tahun untuk suatu kitab. Dan arrakhahu juga boleh fa'ala arrakhahu bimaddil hamdati dengan mad hamdah ay waqatahu maknanya memberi waktu ya kepadanya kitab. Waktu penulisannya. Wa warraha ada juga warraha pakai waw tadi kan. Warrakhal kitaba memberi tarikh ya, memberi tanggal ya akan kitab. Bil wawi dengan waw warraha wa tasdidir ra'i dan dengan tasdid ra ay arahahu. Memberi areh, memberi tanda ya, memberi tahun ya akannya kitab. Nah, itu. Qala fil misbah berkata oleh siapa kemarin pengarang Al Misbah lupa saya. Virus Abadi, saya lupa. Berkata oleh Musannif dalam kitab Misbah, Ar-Rahtul Kitaba. Apa mana Ar-Rahtul Kitaba? Nah, Ar-Rahtul Kitaba. Aku tarihkan akan kitab. Maknanya aku beri tahun terhadap kitab. Bagaimana cara membaca Ar-Rahtal Kitaba atau Ar-Rahtul Kitaba? Bitaskil, taskil, tasdid. Fil Ashhar pada pendapat yang masyhur. Takfifi dan dengan takfif atau wat takfifu lugatan hakaha Ibnul Qatta. Bermula takfif itu lughah. Wat takfifu lughatun. Bermula takfif itu lugat yang menghikayahkan akannya lugat oleh Ibnul Qatta. Jadi ada yang membaca ar-roha, ada juga arakho. Menurut Ibnu Qatta. Apa mana arrahtul kitabah? Idza ja'alta lahu tarikha. Bila engkau jadikan baginya kitab akan tanggalnya, akan tahunnya, itu ibaratnya arrahtul kitabah. Arrahtul kitabah maknanya ja'altu lahu tarikha. Arrahtal kitabah ja'alta lahu tarikha. Kau jadikan untuk kitab itu tanggal, ini arrahtal kitab. Apa mana arraha? Bayanu waktu intihai, yaitu menjelaskan waktu berakhirnya kitab. Masya Allah. Wayukalu dan dikatakan warahtu alal badali, warahtu alal badali. Dan dikatakan warahtu alal badali sebagai badal. Warahtu maknanya pakai waw bukan a, kan? Boleh juga. Wat taurihu kalilul istimal dan taurih itu sedikit penggunaan. Nah, wasababu wad'i tarikhi awal al-islami dan bermula sebab pembuatan tanggal penanggalan bermula sebab pembuatan penanggalan awal al-islami pada awal Islam itu anna Umar bin al-Khattab bahwa sungguh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dia didatangkan akan dianya beliau bisakin sakin ini surat hutang beliau didatangkan dengan satu surat hutang maktubin ila Sya'bana yang dituliskan akan dianya sak surat hutang kepada Sya'ban. Jadi ada seseorang datang membawa surat, tertulis di sana ini jatuh tempo atau harus dibayar bulan Sya'ban. Cuma masalahnya bulan Sya'ban kapan? Bulan Sya'ban kapan? Misalkan ini dibawakan di bulan Ramadan. Surat hutangnya diterima oleh Umar bin Khattab misalkan
Bulan Ramadan tertulis harus dibayar di Sya'ban. Ini Sya'ban mana? Apa Sya'ban yang udah lewat atau Sya'ban tahun depan? Karena nggak ada penulisan tahunnya zaman dulu. Ini jatuh tempo hutang di bulan Sya'ban. Sya'ban yang mana? Nggak ditulis Sya'ban 1400 sekian, nggak ada dulu. Nah, itu ceritanya. Bermula sebab pembuatan tanggal penanggalan pada awal Islam itu, Anna Umar Rasulullah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dia. Beliau didatangkan bisakin dengan surat hutang maktubin yang dituliskan ila Sya'ban hingga Sya'ban. Cuma tulisannya jatuh tempo bulan Sya'ban. Faqala maka Khalifah Umar berkata, "Ahwa Sya'banul madhi am Sya'banul qabilu?" Adakah dianya Sya'ban itu Sya'ban yang sudah lewat atau Sya'ban yang akan datang? Enggak jelas nih Sya'ban doang. Katakanlah beliau menerimanya di bulan Ramadan, Sya'ban Ramadan. Ini Sya'ban kapan? Sya'ban yang udah lewat kemarin, berarti kamu udah nggak bayar sebulan, atau Sya'ban tahun depan. Summa amara biwad'i tarihi, kemudian memerintahkan oleh beliau untuk dibuatkan tanggalnya. Mana tarikh dibuatkan tahunnya, tahunnya, bukan tanggal, tarikh tahun. Buat tahun harus jelas kan, Sya'ban tahun sekian. Dulu nggak ada. Wattafaqatis sahabatu ala ibtida'i tarikh min hijratin nabiyyi, dan sepakatlah oleh para sahabat kepada memulai tahun dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah ke Madinah. Jadi sepakat semuanya hitung tahun pertama Hijriah ketika Nabi mulai hijrah ke Madinah. Itu tahun satu. Wa ja'alu awwalas sanati al-muharramah, dan mereka menjadikan akan awal tahun akan bulan Muharram. Jadi tahun pertama hitung dari hijrah. Nabi hijrahnya bukan bulan Muharram, tapi tetap dianggap awal tahun itu bulan Muharram. Oh, jadi bulan pertama, bulan Muharram, tahunnya tahun satu hijrah. Sekarang harinya dimulai dari mana? Apa dihitung hari dari pagi atau dari malam ini? Wa yasiru awalut tarikhil laila, dan jadilah awal awal tarikh itu malam. Malam hitungan pertama. Ya, artinya hari dalam Islam itu tanggal satu misalkan. Tanggal satu bulan Muharram dihitung dari malam. Malam. Kenapa malam dihitung? Li'anna laila 'indal Arabi sabiqun nahari. Karena malam menurut orang Arab itu mendahului siang, duluan malam. Malam Jumat baru hari Jumat kan itu. Malam Jumat hari Jumat. Jadi makanya tanggal dihitung dari malam duluan. Li'annahum ummiyuna la yuhsinunal kitabata. Karena mereka orang Arab itu orang ummi. Nggak menulis, nggak membaca. La yuhsinunal kitabata, tidak bagus mereka akan menulis. Nggak bisa menulis. Hanya mengandalkan indera. Walam ya'rifu hisaba ghairihim, dan tidak tahu mereka akan perhitungan orang lain. Minal umami, dari umat-umat yang lain. Kata masaku bizuhuril hilali, maka mereka berpegang dengan zahir hilal. Karena bulan kelihatan di maghrib, di awal malam, makanya dianggap tanggal satu. Nah, kan? Maka berpeganglah mereka dengan tampaknya hilal. Wa inna ma yadharu bil laili, hanya saja tampak ianya hilal di malam. Nah, itu. Faja'aluhu tidak at-tarikhi, maka mereka menjadikan, mereka orang Arab menjadikan oleh mereka akannya malam tadi akan permulaan tanggal. Wal ahsanu dzikrul akali madiyang kana au baqiyan, dan bermula yang lebih baik itu menyebutkan yang sedikit, berlalu ada ianya yang sedikit atau tersisa. Ini maknanya ibarat nih kayak kaidah nih. Bermula yang bagus itu menyebutkan yang sedikit, madi ada ianya yang sedikit atau yang tersisa. Makna madi telah lalu, maknanya begini kayak kasus tadi ya. Surat utang dibawa ke Khalifah Umar, tertulis Sya'ban. Katakanlah beliau menerimanya di bulan Ramadan. Surat utangnya Sya'ban. Sya'ban mana? Sya'ban mana ini? Itu diambil yang sedikit. Yang lebih bagus itu menyebutkan yang sedikit, madi ada yang sedikit. Makna yang menyebutkan di sini harus kita pahami itu maksudnya yang sedikit, yang lebih dekat. Kalau surat utang diterima di bulan Ramadan, sementara tertulisnya jatuh temponya Sya'ban, kita pahami Sya'ban yang paling dekat itu bulan yang lewat. Jangan Sya'ban tahun depan. Nah, itu maknanya yang lebih bagus itu menyebut
Yang paling sedikit. Berlalu ada ya atau yang tersisa. Atau yang tersisa sedikit. Nggak apa-apa, kita takdirkan. Jadi sebelum Sya'ban bulan apa? Rajab. Rajab kan? Surat hutang tertulis bayar bulan Sya'ban. Sementara Khalifah Umar katakanlah menerima surat tadi misal di bulan Rajab. Ini jatuh tempo di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kan belum datang nih. Masih tersisa namanya. Nah, kita pahami Sya'ban yang ketemu di depan. Nah, jadi segitu. Hukum fikah juga begitu. Ambil yang paling dekat. Jangan yang jauh. Itu maknanya yang lebih bagus itu menyebutkan sedikit, berlalu ada ayatnya sedikit atau tersisa. Qauluhu hayyu urin. Itu khabar bagi mubtada. Dianya mubtada itu qauluhu li. Jadi ini walaupun singkatan, simbol tetap ada makna. Bermula tanggal selesainya, tahun selesainya buat akidah itu li hayyu hurin ya. Li hayyu hurin. Li lam ada nilainya, ya ada nilainya, tetapi yang dimaksud lafadznya. Tapi kalau kita maknain ada makna li hayyu hurin. Bagiku itu kehidupan baik. Gitu. Li khabar muqaddam, hayyu mubtada muakhar. Li hayyu hurin. Qauluhu jummal takmilatun lil bait. Bermula ucapan nazim jummal kedua di akhir bait itu takmilatun lil bait, pelengkap bait. Bahwa halun minal khabar. Maka dianya jummal itu hal dari khabar. Hal keadaan aku itu jummal. Oh, bukan aku, nggak dimaknain berarti. Maka dianya jummal itu hal dari khabar. Khabar kan li hayyurin ini khabar nih. Nah, maka maknanya hal keadaan li hayyurin itu jummal. Ai hisabu jumalin artinya hisabnya hitungan. Fokus lamu lid darurah dan dikasrahkan akan lam lid darurah jumali. Ini saya ulang lagi di sini. Ini penutup panjang nih ya. Masya Allah ini khatam Insya Allah. Ya, semoga ada manfaatnya satu dua orang ya. Mudah-mudahan juga pemahaman saya nggak salah ini. Kalau salah mohon koreksinya. Nah ini bermula bait-baitnya akidah itu maizun. Ini yang dimaksudnya lafat maizun. Walaupun artinya maizun ada arti ya. Tapi kita tidak mengartikannya. Jadi abiyatuha mubtada maizun khobar. Mim ada nilainya, ya ada, zai ada nilai. Bermula baitnya akidah itu maizun. Bi'adil jumali dengan hitungan jumal. Tarikhuha. Bermula tarikhnya akidah itu li hayyurin. Jadi tarikhu mubtada li hayyurin. Ini khobar. Yang dimaksud lafadznya. Walaupun li ada maknanya juga. Bagiku itu hayyurin. Kehidupan yang menyenangkan. Nggak apa-apa. Bermula tahunnya bait, tahunnya akidah itu li hayyurin jummali. Hal keadaan li hayyurin. Ini kata beliau jummal ini kita hal kepada li. Cuma kenapa dikasrahkan darurat biar sama dengan jummali. Asalnya jummala ya. Hal keadaan li hayyurin itu jummala. Jummala. Maknanya hitungan jumlah. Benar nggak begitu? Insya Allah ini. Nah itu tadi kan. Kalau jumal takmilatun lil bait penyempurna bait. Bahwa dianya jumal itu hal dari khabar. Apa khabar? Itu li hayyu wurin tadi. Ai hala kauniha hal keadaannya li hayyu wurin itu jumal. Maknanya hisaba jumal, perhitungan jumlah dengan kasrah lam. Fokus lamu dikasrahkan akan lam karena darurat. Ini ta'liq yang saya baca nih. Langsung. Faidatun ini satu faedah fi dzikri ma'anil ahrufil abjadiyati dalam menyebutkan makna dari huruf-huruf abjad. Huruf abjad ada makna juga. ABC tadi. Qala sahibu bad'il khalqi berkata oleh pengarang kitab Bad'ul Khalqi. Waruya annahu telah diriwayatkan annahu bahwa hal dan sya'an itu lama wulida. Manakala dilahirkan Aisyah akan Nabi Aisyah ibnu Maryam. Ibnu Maryam. Diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an manakala dilahirkan akan Nabi Aisyah ibnu Maryam alaihi salam. Alaihi salam. Kana benayomen.
Ka'annahu bena syahrin. Ka'annahu benu syahraini. Manakala dilahirkan akan Nabi Isa, ada ianya Nabi Isa itu ibna Yaumen. Ada ianya Nabi Isa itu ibna Yaumen anak Ashari. Itu ka'annahu seolah-olahnya Nabi Isa itu ibnu Syahraini, anak 2 bulan. Maknanya ketika Nabi Nabi Isa lahir, ketika baru umur sehari kayak 2 hari. Umur umur sehari kayak umur 2 bulan orang lain. Ya, beliau baru umur sehari tapi kayak 2 bulan. Nah, Insya Allah ini bisa jadi ini. Falamma sarabna tis'ati asyurin. Maka manakala jadi ianya Nabi Isa itu anak 9 bulan, beliau berumur 9 bulan, akhadhathu ummuhu, mengambil akannya Nabi Isa oleh maknya. Waja'at bihi ila ba'dil kuttabi, dan datang ianya ibu Sayyidah Maryam, datang ianya ibu bihi dengan membawanya Nabi Isa ila ba'di kepada sebahagian para penulis. Bagian para penulis. Wa aq'adatuhu baina yadayhi, dan mendudukkan ianya Sayyidah Maryam akannya Nabi Aisyah di hadapan penulis tadi. Nah, faqala lahu, maka berkata ianya sebahagian penulis. Kelihatannya begitu ya. Maka berkata ianya sebahagian penulis baginya Nabi Aisyah, "Qul bismillahirrahmanirrahim." Ayo bacakan bismillah. Qala, berkata oleh Nabi Aisyah. Qala Aisyah, berkata oleh Nabi Aisyah. Nabi Aisyah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Semua qala, kemudian berkata ianya sebahagian penulis tadi, Kul abjad. Kul abjad, mana? Kul ABCD. Kul ABCD. Katakan olehmu ABCD. Qala Isa, Nabi Isa menjawab, hal tadrima ABCD. Tahukah kamu apa itu ABCD? Insyaallah cerita. Qala, berkata ianya ba'dul kutab, sebahagian penulis tadi berkata, lah saya nggak tahu apa ABCD. Qala, Nabi Isa berkata, Nabi Isa berkata ini, ABCD itu al alifu Allahu. Jadi A Allahu. Walba B, walba'u bahjatullahi. Ba itu bahjatullah, kehebatan Allah, kemegahan Allah. Wal jimu AB, ini jim ya. Kalau dalam bahasa Indonesia C, ABC. Sebenarnya dasarnya jim, ABJ, ABC. Wal jimu jalalullah. Jim itu kemuliaan Allah, keagungan Allah. Wadalu dinullah. Dal itu agama Allah. Nah, itulah makna ABCD. Nah, Insya Allah. Kemudian HWZ ini apa artinya? Al-Ha'u. Hawwatu jahannam. Apa arti hawwatu jahannam? Hmm. Galian. Kuah. Kuah ya. HWZ ini al-ha'u huwatu jahannam. Nah, jadi H itu singkatan dari huwatu jahannam kata Nabi Isa. Nah, lembah neraka jahannam atau lubang. Wahyal hawiyatu. Dinya huwatu jahannam itulah neraka hawiyah. Neraka hawiyah kan dalam Al-Qur'an. Wal wawu wailun li ahlin nar. Wow yang ada di wow ini, wow itu wailun li ahlin nar, celaka bagi penghuni neraka. Wazai zafiru jahannam. Ya, zai itu zafir, zafir teriakan. Ya. Wazayu dan zai itu zafiru jahannam, teriakan, suara keras. Nah, itu singkatan. Zai ini kata Nabi Aisyah maknanya zafiru jahannam, teriakan neraka jahannam. Sekarang hatoya, hatoya. Apa arti hatoya? Hattatil hatoya anil mustaghfirin.
Huttat. Nah, hataya ini kata Nabi Isa singkatan dari huttatil khataya anil mustaghfirin. Dihapuskan akan dosa-dosa dari orang yang mohon ampun. KLMN ini KLMN. KL mim nun. Tapi kalau kita baca bahasa Indonesia KLMN ya, nun ya. Itu singkatan dari kalamullah la mubaddila li kalimati. Formula kalam Allah itu la mubadila, itu tidak ada yang bisa menggantikan bagi kalimat-kalimatnya Allah. Kaf kalam, kaf lam kalamullah, kaf kalamullah. La langsung. Mim mubadila, mubadila kayak nggak nyambung ya, nunnya nggak ada. Coba perhatikan, ya kan? Ini kayak cocok logi ini. KLMN. Oke lah, kaf ini kalamullah. Lam la, mim mubadila kan? Nun kan nggak ada nih. Nah, kalamullah la mubaddila li kalimati. Nggak ada makna nun. Sin, ain, fa, sod. Sa'on bi sa'in, wal khubdu bil khubdi. Satu sa, bayarannya satu sa, roti dengan roti. Ya, kaf, ra, shin, ta. Atau karoshat. Ya, karoshat. Apa mana karoshat tadi? Korosha, menggigit. Ya, tak. Koroshal ba'ud, menggigit oleh nyamuk. Takrushuhum jahannamu. Nah, mana koroshat ini singkatan. Takrashuhum jahannamu hina tahsyuruhum. Nah, menggigit akan mereka oleh jahanam ketika mengumpulkan ianya jahanam akan mereka. Menggigit akan mereka oleh jahanam, mereka penghuni neraka berarti kan. Menggigit akan mereka oleh jahanam ketika mengumpulkan ianya jahanam akan mereka. Nanti kan api keluar katanya kan, orang lari kan, itu digigit. Nah, itu menurut cerita ini. Faqala sahibul kuttabil ummeh, maka berkatalah oleh pemilik kutab tadi bagi maknya Nabi Musa, Nabi Isa, khudhi ibnaka, ambil olehmu akan anakmu, bawa pulang. Fakat lima, dia sudah diajarkan, nggak usah diajarkan lagi. Khudhi, ambil olehmu ibnaka akan putramu, fakat lima, sungguh telah diajarkan akan dia. Wala hajata lahu bil muallim, tidak ada keperluan baginya bil muallim dengan guru, dia nggak perlu guru, udah diajarkan. Wafil khabari dalam satu hadis, Anna Isa, Rasulullah Nabi Isa alaihissalam, lama arsalathu umu ilal kutab. Manakala mengirim makannya Nabi Isa oleh maknya kepada para penulis, mau belajar menulis. Qala lahu, berkata ianya sebahagian penulis tadi baginya Nabi Isa, kul bismillah, katakan bismillah. Faqala lahu Isa, maka berkata baginya penulis oleh Nabi Isa, wa ma bismillah. Apa itu bismillah? Faqala, penulis itu berkata. Faqala muallimul kutab, maka berkatalah oleh guru penulisan tadi. La adri, aku tidak tahu. Faqala, Nabi Isa berkata, al-ba'u baha'ullah wa sinu sana'ullah wal mimu mulkullah. Ba itu baha'ullah, kemegahan Allah. Sin itu sana'ullah, sanjungan Allah. Mimu mulkullah. Mim itu kerajaan Allah. Nah, itu ceritanya. Udah sejam aja ini. Masya Allah. Satu bait lagi. Samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Aku namakan akannya akidah, akan akidatal awam min wajibin fid dini, dari kewajiban dalam agama dengan sempurna. Kita baca syarahnya. Qauluhu samaituha, aku namakan akannya akidah, al-ha maf'ulu awwalu. Ha itu maf'ul yang pertama. Samaituha. Wahia raji'atun lil aqidati. Dianya ha itu kembali ke akidah. Aku namakan akannya akidah. Qaulu aqidatul awam maf'ulun tsanin. Aqidatul awam itu maf'ul yang kedua. Di anna sama ya ta'anda li maf'ulaini. Karena sama itu muta'adiyah bagi dua maf'ul.
Lakinnal maf'ul tsaniya taratan yakunu majruran bil ba'i. Tetapi maf'ul yang kedua, kadang-kadang ada ianya maf'ul yang kedua itu dijarkan dengan ba. Wataratan dan kadang-kadang ada ianya maf'ul yang kedua itu masuk. Takulu engkau berkata, sama itu waladi biyazid. Boleh kan? Sama itu waladi biyazid. Aku namakan akan anakku dengan Yazid. Atau dengan bi Zaidin, dengan Zaidin. Sama itu waladi bi Zaidin. Aku namakan akan anakku dengan Zaid. Atau Zaidan juga boleh. Sama itu waladi Zaidan. Boleh juga. Jadi muta'adi langsung boleh. Muta'adi ke maf'ul kedua pakai huruf jar juga boleh. Engkau mengatakan sama itu waladi bi Zaidin. Sama itu Zaidan. Boleh juga. Aku namakan akan dia akan si Zaid. Wakadzalika karena itu dan da'autu. Karena itu juga sama kan? Karena itu waladi bi abi fulan. Karena itu abi, karena itu aku kunyahkan akan bapak aku akan aba fulan. Boleh. Da'autu juga sama. Kama zakarahu Muhammadul Andalusi. Sebagaimana nama yang menyebutkan akannya oleh Muhammad Al-Andalusiyu fi kitabihil musamma dalam kitab beliau yang dinamakan bil mustaqilli bil mafhumiyati fi Halli al-Fadil Ajurumiyati. Ini nama kitab kan. Wa inna ma zakaran nadhimu isma hadhil aqidah. Hanya saja menyebutkan oleh Nadhim akan nama ini akidah. Li'annahu matlubun. Karena sesungguhnya penyebutan nama itu matlubun dianjurkan. Kama taqadama sebagaimana nama yang telah terdahulu pada awal. Ya kan? Ketika mengarang kita menyebutkan nama penulis, nama kitab. Nah itu. Qauluhu min wajibin fid dini bitamami itu bayanun li'aqidatil awam. Jadi min wajibin min bayan. Menjelaskan bagi akidah awam. Aku namakan akan ini akidah akan akidah awam. Apa itu akidah awam? Ya, kewajiban-kewajiban dalam agama. Ai allati hiya wajibatun fid dini bitamami. Akidah itu dianya akidah itu itulah yang wajib dalam agama dengan sempurna. Nah, kenapa dia sempurna? Wa dzalika li anna ishtamalan 'alal aqaidil wajibati 'alal mukallafin. Demikian itu karena sesungguhnya ini akidah awam ini itu mencakupi ya di atas akidah-akidah yang wajib kepada para mukallaf. Ya. Faidatun fi dzikri umuriddin. Faedah pada menyebutkan urusan-urusan agama. Umuruddini arba'atun. Perkara agama itu ada empat. Kama qalahun Nawawi. Sebagaimana nama yang mengatakan akannya oleh Syekh Nawawi. Artinya alamatu wujudihi. Mana perkara agama, tanda-tanda ada agama. Umuruddin. Perkara-perkara agama. Apa maksud perkara agama? Alamatu wujudihi. Tanda-tanda adanya agama. Tanda-tanda ada agama pada seseorang itu ada empat. Fakat nadhabah ba'duhum dan telah menadhamakannya empat oleh sebahagian mereka ulama. Faqala berkata iya. Umurun lidinen sidqu kasdin wafal ahdi tarkun liman hiyin kada sihatul akdi. Bermula urusan-urusan beragama itu jujur niat. Wafa al ahdi menunaikan janji. Tarkun liman hiyin meninggalkan larangan. Demikian pula sah akidah kan? Empat. Jujur, tepat janji, meninggalkan larangan, benar akidahnya. Fasidukul kasdi ada ulah ibadati bin niyati wal ikhlasi. Maka bermula jujur maksud, jujur niat itu ada ulah ibadah, melaksanakan ibadah dengan niat dan ikhlas. Itu mana sidukul kasdi dalam syair. Wafaul ahdi al ityanu bil faraid. Menunaikan janji maknanya melaksanakan fardu. Fardu itu janji kan? Allah janjikan kepada kita untuk kita lakukan. Itu maknanya ya, bukan sekedar jujur dan tepat janji dalam kehidupan bukan. Tetap al-ityanu bil faraidi. Jadi makna wafa uhud ityanu bil faraid melaksanakan fardu-fardu. Tarkul manhi itinabul muharramat. Meninggalkan larangan yaitu ijtinabu menjauhi yang diharamkan. Sihatul akdi maknanya jazmuhu. Jazamnya akidah biaqaidi ahli sunnah dengan akidah-akidah ahli sunnah. Wa hadza akhiru ma yassarahu Allah taala min ghairi rainin wala rahih. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa hadza akhiru ma yasrahu Allah taala min ghairi rinin, min ghairi rain, rainen wala rahikin. Ini adalah akhir ma yang memudahkan akan nyama oleh Allah taala min ghairi rain, dari ketiadaan ragu, wala rahikin, dan ketiadaan rahik. Apa mana rahik? Masya Allah nih. Harus banyak lihat kamus. Mufradat di akhir macet. Hmm. Rahik berat. Wala rahikin berarti nggak berat. Nah, nah, itu. Ini adalah akhir ma yang memudahkan akannya oleh Allah Ta'ala min ghairi rain, dari ketiadaan ragu, wala rahikin, dan tidak berat. Bal huwa kalamun raqiqun, bahkan dianya ma itu kalamun raqiqun, itu kalam yang lembut, rakik, tipis, lembut. Fatahqiqun dakik, dan analisa yang halus, yang mendalam. Ya. Tetapi ini adalah akhir ma, akhir kalam kan. Ini adalah akhir ma, akhir sesuatu yang memudahkan oleh Allah Ta'ala tanpa tanpa ragu, tanpa berat. Bahkan dianya ini itu kalam yang lembut, watahqiqun dakik. Itu ini adalah satu tahqiq, satu ah, analisa yang mendalam, akurat, matan akidah yang akurat. Wallah as'alu, dan akan Allah aku memohon, wa binabihi atawasalu, dan dengan nabinya Allah aku bertawasul. Ayaj'ala hadzal kitab, bahwa menjadikan oleh Allah akan ini kitab khalisan, akan yang ikhlas, wajhil karimi, bagi zat Allah yang mulia, wa ayyan fa'abihin naf'al amima, dan bahwa memberi manfaat ya Allah dengannya ini kitab, akan manfaat yang umum, manfaat yang merata. Wal marju min sahibil aqli salim, dan bermula yang diharapkan, wal marju, bermula yang diharapkan dari pemilik akal yang sehat, akal yang selamat, wal khuluqil qawim, dari pemilik akhlak-akhlak yang lurus, ayar fa'a asaroti, bahwa mengangkat ia akan ketergelinciranku. Kalau aku ada yang salah di sini, mohon dia mengangkatnya, memaafkannya. Ayar fa'a asaroti, bahwa mengangkat ia, menghilangkan ia akan ketergelinciranku. Wayastura, bahwa menutup ia hafwati, akan salahku. Hafwah, kesalahan-kesalahan kecil. Nah, itu. Allahu Akbar ya Allah. Akhirnya selesai juga. Nah, itu. Formula yang diharapkan dari pemilik akal yang sehat dan akhlak yang lurus, bahwa mengangkat ia akan ketergelinciranku, wayastura, menutup ia hafwati, akan kesalahan kecil di sana sini ya. Oh, masih ada ini. Masya Allah. Wakun ya akhi lil uyubi satiran, jadilah kamu wahai saudaraku bagi aib-aib itu yang menutup. Tutuplah aib saudara. Allah as'alu ayyakuna lidzunubi ghafiran. Allah dan akan Allah Allah dan akan Allah as'alu, aku mohon, ayyakuna lidzunubi, dan akan Allah aku mohon bahwa ada ianya Allah bagi dosa-dosa itu yang mengampuni. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Sallallahu wasallam wa syarafa wa karama ala nabi raifur rahim. Wa sallallahu wasallam wa syarafa, semoga selawat Allah, salamnya Allah, kemuliaan dari Allah, karama, ya, kemuliaan dari Allah itu senantiasa tercurah ala nabi raifur rahim, kepada nabi yang penyayang, pengasih, wa ala alihi, dan kepada keluarganya nabi, wa sahbihi, sahabatnya nabi ajmain semuanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai ini. Qala al-muallif, berkata oleh muallif, wa kana ibtida'u hadzal kitabi yauma sulasa, dan adalah permulaan ini kitab itu yauma sulasa, hari Selasa, ba'da dhuhri, sesudah zuhur, fi salisa asyara, pada ke-13 min syahri Syawalil mubarak, dari bulan Syawal yang penuh berkah, min syuhuri sana, dari bulan-bulan tahun 1277. Nah, ini muallif yang mana nih? Ini mungkin ucapan orang lain ya. Mu'allif di sini maknanya Syekh Nawawi ya. Ini pengen bilang kapan Syekh Nawawi selesai mengarang syarah ini.
Karena kalau matannya tadi kan 1258 ya. Ini 77 kan udah jauh nih, 20 tahun kemudian kan. Berkata oleh mu'alif, ini mu'alif berkata, berarti Syekh Nawawi berkata. Nah, cuma yang nulis mungkin bukan beliau. Kelihatannya beliau udah selesai di Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan? Qala al-mu'allif wa kana ibtida'u hadzal kitab dan adalah permulaan ini kitab itu yauma Sulasa hari Selasa ba'da dhuhri sesudah zuhur fi salisa asyara pada ke-13 min syahri Syawali al-mubaraki dari bulan Syawal yang penuh berkah min syuhuri sanatin dari bulan-bulan tahun 1277. Artinya alfin wa mi'ata ini 1200 sab'in wa sab'ina 77 minal hijratin nabawiyah dari hijrah Nabi ala sahibiha afdalus salah wa azkat tahiyah kepada pemiliknya hijrah itu seutama-utama salat dan sebersih-bersih penghormatan ya. Waqad wafaqal kamala dan sungguh muafakat ia akan sempurna ini kita yaumah sabti hari Sabtu waktu duha pada waktu duha fi rabi' wal ashrin pada tanggal 24 min dzalika syahri di demikian bulan fi Makkatal Musyarrafati di Mekah yang mulia. Selesai beliau menulis di kitab ini di Mekah berarti ya. Nah, bulan Syawal 1277. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Selesai dengan segala kekurangannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.